Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berada di sini di majelis yang mulia ini. Dari tadi saya mendengar mantan mualaf gitu. Memang kita bisa disebut sebagai seorang muslim setelah bersyahadat, tetapi sebutan mualaf itu memang masih harus menempel karena mualaf adalah salah satu dari 8 pihak yang masih berhak menerima zakat, betul ya? Mudah-mudahan betul ya. Jadi harus masih ada labelnya mualaf. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh guru kita berapa lama dia masih pantas disebut sebagai mualaf gitu ya. Saya juga teringat dan juga ada di dalam hadis bahwa seorang Umar bin Khattab yang telah menerima Islam kemudian menjadi seorang muslim, beliau menegur temannya atau sahabatnya yang masih saja terus menerima zakat ya. Akhirnya dia menegur bahwa kamu sudah tidak pantas menerima zakat karena kamu sudah melewati periode tertentu gitu ya. Nah, kalau saya lebih suka menggunakan gelar di belakang MK, Ustaz. Gelar saya MK, Ustaz. Apa itu, Pak? Mantan kafir. Masya Allah. Luar biasa. Kenapa saya suka itu? Karena saya ingat terus bahwa saya ini dulu pernah menjadi kafir. Nah, betul tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Dewa bahwa setiap bayi yang lahir fitrahnya adalah muslim, ya. Bayi itu menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani dikarenakan orang tuanya. Namun pada waktu dia dewasa, dia sudah bisa berpikir, sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatan dan perkataannya. Setelah dia mengenal Islam, kemudian dia menerima Islam, kemudian dia akhirnya masuk Islam, sebenarnya dia bukan pindah agama, tetapi sebenarnya dia kembali kepada fitrahnya. Fitrah semua manusia sebenarnya adalah muslim. Karena muslim, setelah saya jadi muslim saya baru tahu artinya. Muslim ternyata adalah orang yang berislam. Islam artinya ternyata bukan cuman kata damai, bukan cuman kata selamat, ya, tetapi banyak sekali selain damai, selamat, berserah diri, patuh, tunduk, taat. Kepada siapa? Kepada yang menciptakan kita semua, kepada yang menciptakan bumi dan langit. Saya dulu waktu masih kafir, saya dulu nonton videonya Ustadz Nababan berdebat dengan para pemuka agama Nasrani atau Kristen ya. Saya nonton, saya suka sekali dengan gaya Ustadz Nababan, tegas gitu ya. Alhamdulillah setelah saya melalui proses yang cukup panjang, kurang lebih 7 tahun, di dalam 7 tahun itu ternyata ini yang sering menjadi kesalahan orang-orang di luar Islam ya, untuk memeluk Islam ya. Yang orang di luar Islam lihat atau yang orang di luar Islam pandang terhadap Islam itu bukan Islamnya, tetapi Muslimnya, Ustadz. Banyak yang begitu ya. Juga, nah mohon maaf tadi saya mungkin belum memperkenalkan diri secara lengkap. Nama saya Don Ditan, saya dari keturunan Tionghoa. Orang-orang Tionghoa di Indonesia yang dulu hidup juga bersama-sama dengan bangsa Indonesia lainnya di bawah pemerintahan penjajah Belanda, mindset orang-orang Tionghoa itu dulu sudah disetting sedemikian rupa sehingga mereka melihat agamanya orang pribumi Indonesia itu sebagai agamanya orang miskin. Ini mohon maaf ya. Ini adalah pandangan orang-orang Tionghoa yang totok gitu. Mungkin sekarang sudah jauh berubah, mungkin. Tetapi nenek saya masih ngomong begitu. Orang tua saya juga dulu masih ngomong begitu. Kenapa? Karena memang di lingkungan itu, orang Tionghoa, orang keturunan Arab, orang keturunan India, itu kan memang dikotak-kotakan sama pemerintah Belanda. Ya kan? Menggunakan politik divide et impera. Sehingga dengan pengelompokan-pengelompokan seperti itu, dibuat seolah-olah menjadi bukan satu kesatuan bangsa Indonesia gitu. Tetapi karena dikotak-kotakan jadi mempunyai mindset sendiri-sendiri yang terpisah-pisah sehingga kadang mereka sering mempunyai pandangan negatif terhadap kelompok yang lain gitu.
Itulah mengapa pada saat terjadi kerusuhan, ya, huru-hara yang dulu kita ingat tahun 98, kelompok tertentu mengincar kelompok yang lain karena mereka mempunyai mindset terhadap kelompok itu sebagai yang bukan sesama anak bangsa begitu. Ya, ini mohon maaf ya, ini memang kenyataannya begitu karena saya berasal dari keluarga Tionghoa. Tetapi lambat laun mudah-mudahan insya Allah sekarang sudah mulai berubah. Sehingga kalau dulu orang tua saya, nenek saya mengatakan bahwa Islam itu agamanya orang susah, Islam itu agamanya pengemis di jalan, Islam itu agamanya koruptor atau perampok. Mereka lupa, nggak melihat mungkin di Brasil, mungkin di Argentina, mungkin di Filipina, yang ngemis di jalan, yang koruptor juga orang-orang Katolik atau orang Nasrani. Jadi Islam tidak bisa dilihat dari muslimnya, Islam harus dilihat dari ajarannya. Gitu ya. Nah, alhamdulillah dulu setelah saya akhirnya menerima Islam dengan ilmu-ilmu yang sebagian juga saya dapat dari Ustadz Nababan gitu ya. Saya belajar ulang Bible saya, ya. Saya sekarang tidak menyebut kitab sucinya orang Kristen itu sebagai Alkitab. Karena Al-Qur'an kita juga disebut sebagai Alkitab. Kita sebut saja kitab sucinya orang Kristen atau Nasrani itu Bible, ya. Bible itu dari kata biblos atau kumpulan kitab-kitab. Saya pelajarin ulang, ternyata setelah saya pelajarin ulang, saya baru tahu bahwa yang disebut Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran, itu ternyata bukan Bible saya. Dulu ya, waktu saya mempelajari, membandingkan Bible dengan Quran. Ternyata Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud di dalam Quran itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan rasulnya. Perhatikan ini, untuk Bani Israel pada zaman itu dan tidak dijanjikan untuk dijaga. Betul ya Ustaz ya? Betul ya? Karena tidak dijanjikan untuk dijaga, makanya sampai sekarang kita tidak bisa lihat mana Taurat yang asli, mana Zabur yang asli, mana Injil yang asli. Dulu pemikiran saya, Injil itu adalah Bible itu yang diterima oleh Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Ternyata setelah saya pelajarin ulang Bible-nya, saya tidak berani mengatakan bahwa itu adalah Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih. Karena apa? Karena ternyata gospel yang nulis siapa tidak tahu. Ditulis puluhan tahun setelah dianggap Yesus diangkat. Yang menulis orang-orang yang berpendidikan tinggi, ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Yunani Koine itu artinya Yunani bahasa pasar gitu. Dan yang disebut Yesus atau Isa Al-Masih itu dipercaya dia berbahasa Aramaik, bukan berbahasa Yunani. Bagaimana mungkin Yesus Kristus menulis gospel gitu. Sekarang saya tidak berani mengatakan yang di dalam Bible itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes sebagai Injil ya, Bapak Ibu nih, kalau sering mendengar kata Injil terus kemudian dikonotasikan kepada Bible, tolong hati-hati, jaga akidah kita ya. Matius, Markus, Lukas yang di dalam Bible itu bukan Injilnya Nabi Isa Al-Masih. Kita sebut saja gospel ya. Gospel itu dari kata Godspell ya. Itu bukan wahyu yang diterima oleh Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Itu adalah hanya biografi ya, biografi yang dianggap sebagai biografi atas cerita Yesus Kristus dari mulai dia lahir sampai dia disalib, dibangkitkan gitu. Itu bukan Injilnya Nabi Isa Al-Masih. Nah, kalau dulu saya melihat debat Ustadz Nababan itu debatnya debat teologis ya Ustadz ya, mohon maaf ya Ustadz ya. Yesus itu bukan Tuhan karena begini gitu. Nah, saya melihat, wah saya pengen seperti Ustadz Nababan. Tetapi saya akhirnya mengambil jalur yang lain karena saya menilai kalau kita berdebat Yesus itu Tuhan atau bukan, jatuh-jatuhnya at the end of the day lakum dinukum waliyadin. Kita harus menghargai keyakinan orang lain yang mau mempercayai Yesus Kristus itu Tuhan, monggo, itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang saya ambil jalur saya adalah kritik teks. Kritik teks ini buat saya 2 tambah 2 sama dengan 4. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, tidak mungkin 1 gitu.
Kalau 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 itu ada unsur teologis, ya. Teologis. Oh, Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tetapi bukan 3 kuasa tapi 1 Maha Kuasa. Nah, bingung kan? Bapa itu Bapa, Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Kudus. Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Bingung nggak, Bu? Bingung. Jadi itu adalah memang akidahnya saudara kita yang Kristen. Ya monggo, silahkan. Ya. Tetapi setelah saya mempelajari kritik teks, saya baru menyadari bahwa ternyata kalau kita memandang Bible itu dari kacamata yang lain di luar gereja, ternyata Bible juga sebenarnya mengajarkan sebenarnya nggak jauh dari tauhid sebenarnya. Maksud saya begini, di dalam Bible ternyata ada 2 bagian, ya. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ya kan? Ternyata setelah kita belajar Bible dengan teliti, perjanjian lama itu bukan punyanya orang Kristen, ya. Perjanjian lama itu ternyata punya orang Yahudi, punya orang Yahudi yang berasal dari kitab yang disebut dengan kitab Tanakh singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim, kemudian diterjemahkan menjadi Septuaginta yang berbahasa Yunani, kemudian dikoreksi oleh bapak-bapak gereja, Origen, Lucian, Hesesius, kemudian baru dijadikan perjanjian lama. Tetapi penerjemahannya ini sengaja diubah sesuaikan supaya terlihat seolah-olah berbicara mengenai Yesus di perjanjian baru. Gitu. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru ternyata itu adalah tulisan-tulisan orang-orang yang sebenarnya sudah terpapar oleh ajaran Helenisme yang dibawa oleh penjajah Romawi kuno, ya, yang berasal dari Yunani. Jadi akhirnya bisa disimpulkan bahwa pemahaman daripada gereja untuk orang Kristen itu sebenarnya adalah pemahaman Helenisme. Tapi kalau kita melihat teliti pesan-pesan yang disampaikan oleh Yesus dalam Bible, ternyata juga masih ada unsur-unsur tauhidnya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Di Islam kita mengenal Qul huwallahu ahad, ehad, ahad, ahad, ehad, sama sebenarnya. Tetapi oleh bapak-bapak gereja akhirnya dipahami sebagai ehad itu esa tapi kesatuan gitu. Nah, dengan belajar seperti itu akhirnya saya makin jauh, saya mencari teks mana yang ini adalah bukti bahwa teks ini ajaran Helenisme, teks ini tidak asli, teks ini sisipan, teks ini tambahan, bahkan ada teks ini pinjaman, pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu. Ya. Akhirnya saya bisa membuktikan bahwa kitab suci Bible itu menurut saya waktu itu bukan kitab suci. Akhirnya saya mempelajari Quran. Keaslian Quran, keautentikan Quran, ya, mukjizat di dalam Quran tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz kita, ya, juga sudah ditambahkan oleh Ustadz Amri. Alhamdulillah saya akhirnya menyerah dan saya harus menerima Quran sebagai bukti bahwa itu adalah owner's manual book yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi dan langit dan manusia semuanya, seluruh makhluk, ya. Akhirnya saya bersyahadat tahun 2014, Alhamdulillah. Sekarang saya juga tidak mau disebut sebagai mualaf lagi, mantan kafir aja gitu ya. MK, pejabat MK ya Pak? Dan saya sekarang Alhamdulillah sudah ikut berdakwah dengan Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Bahkan bulan April kemarin kita beli gereja. Kita istilahnya jajan lah, jajan gereja gitu. Di daerah Klaten, di daerah Klaten, Jawa Tengah, akhirnya kita rubah menjadi Masjid Isa Al-Masih, Alhamdulillah, ya. Itu kejadian-kejadian di Eropa dan Amerika yang gereja sudah kosong, kemudian menjadi masjid, tertular ke Indonesia. Kami mempelopori hal tersebut. Insya Allah juga tahun depan Muhammadiyah juga akan membeli gereja besar di Madrid, Spanyol. Insya Allah, mohon doanya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menguatkan akidah kita sebagai umat Islam. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar biasa sekali ya Bapak Donditan. Ini
pastinya tadi banyak sekali perjalanannya mulai dari apa ya, Ustadz ya, kalau bisa dikatakan ada yang mungkin tergerak karena melihat akidah umat muslim yang lain. Oh ini kok baik banget, akhirnya dia ingin masuk Islam. Ada yang mungkin diajak oleh rekannya. Tapi kalau Bapak ini sepertinya dia menemukan sendiri secara saintifik gitu ya. Jadi benar-benar detailnya dipelajarin sampai akhirnya dia menemukan bahwa ternyata Islam nih agama yang ini. Bagaimana Ustadz tanggapannya? Silakan. Ya, itulah yang kami sampaikan tadi kepada siapapun yang mungkin di ruangan ini masih sedang mempertimbangkan untuk memeluk Islam atau tidak, bahwa janganlah melihat Islam hanya pada orang muslimin, karena Islam itu bukan milik orang muslimin, itu milik Allah. Bahkan para ulama ada yang mengatakan kadang perbuatan orang muslimin itu mencemarkan Islam, itu harus kami akui. Maka saudaraku, belajarlah Islam dengan baik, dengan benar dari referensinya langsung pada guru-guru yang otentik. Guru-guru yang mereka memang mempelajari Islam, bahasanya ada silsilahnya gitu. Iya. Ya, itu sangat penting bagi saudaraku dimuliakan Allah. Ya. Masya Allah. Nah Ustadz, hari ini kan selain kita juga pastinya nambah ilmu kajian bareng Ustadz, lalu juga sudah ada lembaran nih rekan-rekan teman-teman yang sudah dibagikan untuk pertanyaan. Iya dipersilahkan, tapi sekarang kita mau dengarkan sharing, nanti selanjutnya baru saya izin bacakan pertanyaannya ya Ustadz ya. Boleh, Saat ini yang akan berbagi kisahnya kepada kita adalah Mas Adam Fatih, dipersilahkan. Masya Allah. Wah Mas Adam banyak ini fansnya Mas Adam Ini ya. lebih muda, yang anak muda ini fresh ini. Fresh ya. Kalau yang tadi MK udah senior, kalau ini apakah SM? Silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati dan kemudian juga saya cintai yaitu ayahanda kami, atau yang disebut biasa masyarakat adalah Abul Mu'allaf, Masya Allah. Beliau adalah kiai kami, Ustadz Samsul Arifin Nababan. Dan juga Pak kepada Syekh, Masya Allah, ini saya hormati, dan teman-teman juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua dapat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman sekalian, karena saya di bagian terakhir mungkin agak sedikit, biasanya kalau terakhir itu suka, kapan ya cepet-cepet gitu kan. Maka insya Allah saya akan membagikan sedikit apa yang saya ketahui dalam Islam ini. Jadi teman-teman sekalian, singkatnya, pertama mungkin yang belum kenal dulu ya, nama saya Davidson ya. Ada David, ada Son gitu ya. Jadi anak Daud Ustaz. Anaknya Nabi Daud ya, Masya Allah. Tapi ketika sudah masuk Islam, maka nama saya berubah menjadi Adam Fatih. Adam Fatih, ya Masya Allah. Saya terlahir dari keluarga yang non-muslim dan juga bersuku qadarullah Medan atau Sumatera Utara, bermarga Nainggolan. Jadi kami di keluarga itu memang kalau bisa dibilang agama yang kami anut ataupun spiritualnya itu biasa aja. Enggak yang terlalu taat-taat banget, enggak juga yang kemudian paham-paham banget ya. Sehingga membuat saya itu semakin mengalir seperti biasa Ustadz, mengalir saja. Ketika sudah beranjak dewasa, ada satu pertanyaan yang saya tanyakan kepada para ahli agama pada saat itu, yaitu tentang kenapa kita harus menyembah Tuhan yang tiga dalam satu dalam tiga, tiga-tiganya satu, satu-satunya tiga. Nah, Masya Allah, kira-kira bingung. Tadi disampaikan Pak Doni juga tuh, agak bingung. Terus kata teman saya begini, bilang, kamu tuh gak boleh nanya gitu. Kenapa?
Ya karena akal kamu tuh nggak bisa untuk mencapai pertanyaan itu gitu, untuk menemukan jawabannya. Loh kalau gitu Tuhan nyiptain kita akal buat apa dong kalau nggak bisa dijawab kan gitu ya. Akhirnya di fase itu saya semulai mungkin bisa dibilang ragu terhadap iman saya. Ragu, kemudian setelah beranjak dewasa pun saya melihat Islam itu juga seperti ada seorang ulama ya. Saya kan ngeliat kalau Islam itu kan identik dengan ulamanya Ustadz, Iya. Habibnya ada segala macam. Saya melihat bahwa Islam itu ulamanya sering memanfaatkan agama. Jadi frame saya terhadap Islam itu cukup buruk Ustadz. Ya ketika itu saya menganggap bahwa Islam itu adalah agama yang provokatif. Karena waktu itu saya kan kerja di Jakarta Utara, ke Kebon Jeruk, kemudian di Monas itu ada orang berkumpul gitu kan, 212 itu kan berkumpul, saya bilang ini agama apa gitu kan. Membuat saya semakin kurang respect terhadap Islam. Singkatnya, terakhir pas ketika sudah baru-baru umur 19 tahun, saya bertemu dengan teman saya, kebetulan dia adalah tukang mie ayam. Dia menjelaskan kepada saya tentang bahwa kamu kalau ngeliat Islam itu nggak boleh dari orangnya, sekalipun dia itu Habib gitu-gitu, nggak bisa, karena orang itu bisa salah. Tapi kalau agama gak mungkin salah. Ya Masya Allah ya. Kemudian akhirnya ditunjukkanlah kepada saya waktu itu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Bunyinya kira-kira gini. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Di dalam kitab ini atau agama Islam ini tidak ada yang ragu sedikit pun, bahkan bohong pun gak ada. Kan gitu ya Masya Allah. Ini kan bahasanya sombong banget nih. Allah tuh sombong sekali, subhanallah, Masya Allah. Dan kemudian Mas Eko, teman saya itu membuka lagi surat yang sama, Al-Baqarah, dengan ayat yang berbeda. Ayat ke-23 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mithli. Kalau kalian masih ragu, saya misalnya, kan masih ragu kan terhadap Islam, misalkan dulu saya menganggap Islam begini. Nah kalau kalian masih ragu sama Islam, kata Allah, gak usah kamu banyak tanya, gak usah kamu banyak berpikir, dan gak usah buat statement apapun. Cukup kamu buatkan satu surat yang semisal sama Al-Quran. Masya Allah. Dan saya tanya sama Mas Eko, Mas sampai sekarang ada gak manusia yang mampu membuat Al-Quran yang semisal sama Al-Quran? Kata Mas Eko, sampai detik saya berbicara sampai ini, gak ada satupun manusia yang mampu menciptakan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Masya Allah. Gak ada sama sekali. Kalau ada, saya siap keluar dari Islam dan juga mengajak semua jamaah keluar dari Islam. Oh, sombong banget kan gitu ya. Tapi yang jelas, Masya Allah. Allah dalam ayat selanjutnya mengatakan, Wada'u syuhada aku min dunillahi in kuntum sodikin. Kalau kamu gak sanggup sendiri buat ayat Al-Quran, kamu ajak seluruh manusia, kamu juga ajak seluruh jin, golongan-golongan jin, ajak untuk membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Dan hebatnya, ketika Mas Eko mengatakan semua manusia gak ada yang mampu, Allah sudah mengatakan terlebih dahulu, fa'illam taf'alu walan taf'al. Kalian itu gak akan pernah mampu, sampai kapanpun gak akan pernah mampu. Kenapa? Karena kalian itu saya ciptain. Allah gitu. Seolah-olah Allah pengen ngajak dialog kita bagi orang-orang yang ragu dan juga orang-orang yang mempertanyakan bahwa Tuhan Allah itu ada apa enggak, agama Islam itu benar atau enggak. Allah bilang fa illam taf'alu wa la taf'al. Saya yang lebih tahu dari kalian apapun yang kalian mau dan apapun yang saya inginkan, kata Allah gitu kan. Maka dengan ayat itulah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Insyaallah. Dengan ayat itu, Masya Allah. Kemudian ketika sudah masuk Islam, biasanya kalau ada orang masuk Islam, terus kan pasti ada flashback. Kayaknya masih keinget-inget lah masa lalu kan gitu ya. Tapi ketika saya sudah masuk Islam, justru malah saya lebih kuat lagi. Kenapa? Saya baca surat Al-Quran, itu surat kalau nggak salah surat Toha ya, ayat ke-14 kalau saya nggak keliru. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, sesungguhnya saya ini adalah Allah
Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budni, aqimis shalah li dzikri. Dan ayat ini menguatkan saya. Kenapa? Karena di agama saya yang terdahulu atau agama saya sebelumnya, saya nggak pernah menemukan ayat yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Tapi Tuhan dalam Islam itu dengan jelas mengatakan bahwa saya adalah Allah. Wow. Dan kamu sujud kepada saya. Gitu kan? Dan yang tadinya kita kan menemukan Islam dalam proses berpikir, ketika sudah masuk Islam, Allah memerintahkan kita itu untuk sujud, ibu-ibu sekalian. Mohon maaf, kalau sujud itu dia lebih rendah nggak daripada bokong kita? Lebih rendah nggak? Rendah. Itu Allah menandakan bahwa akal kamu nggak ada apa-apanya dibanding apa yang saya ketahui, kayak gitu. Insya Allah. Jadi masuk Islam saya semakin kuat. Kemudian ketika sudah masuk Islam, saya punya cita-cita, bapak-bapak sekalian. Jadi dulu itu dari ketika saya masuk Islam, saya tuh ngefans sama salah satu ustadz, yaitu Ustadz Felix Yao. Nah, saya ngefans, saya pengen banget tampil di media sosial gitu. Bukan berarti untuk pengen eksis, enggak. Tapi saya pengen kasih tahu bahwa Islam itu sangat luar biasa. Tapi saya bingung gimana caranya. Akhirnya Allah mudahkan, 2 tahun yang lalu saya aktif di media sosial YouTube. Mewawancarai para mu'alaf. Yang qadarallahnya, mu'alaf yang saya wawancari, banyaknya ada di sini semua nih, Masya Allah. Ada Kodondi, ada Koasen, ada Ibu, ada Cisapa, itu banyak sekali. Alhamdulillah. Jadi saya ketemu. Dan hikmah dari saya mewawancari mu'alaf itu luar biasa. Kenapa? Ternyata ujian yang saya dapatkan, ibu-ibu sekalian, itu gak ada apa-apanya dibanding mu'alaf yang lain. Subhanallah, gak ada apa-apanya. Saya cuma hanya diusir dari rumah, gak dianggap keluarga. Tapi yang lain, subhanallah, sampai ada yang lagi sholat, Pak, itu mukenanya dibakar. Ada. Subhanallah, ada itu. Kemudian ada juga orang yang tadinya mantan pendeta memurtadkan 346 orang. Terus dia mu'alaf, alhamdulillah 30%-nya sudah masuk Islam lagi. Jadi ketika saya mewawancari para mu'alaf itu, banyak yang saya dapatkan. Ternyata hikmahnya adalah itu justru membuat saya semakin kuat terhadap Islam. Gitu. Nah, sekarang apa pelajaran yang bisa kita dapatkan untuk teman-teman mu'alaf? Gampang, sibukkan diri untuk belajar Islam atau untuk berdakwah dalam Islam. Karena kita sebagai kaum muslimin itu diwajibkan untuk berdakwah. Gitu kan ya? Dan Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa baligul ani walau ayah. Kalau kita nggak bisa berdakwah dalam berbicara, kita bisa berdakwah lewat status WA, kan gitu ya? Iya. Jangan lupa sholat hari ini. Terus kemudian yang lihat ada 76 orang misalnya. 3 orang aja sholat, Pak, dapat pahala. Jadi sibukkan diri gitu. Banyak-banyak investasi pahala. Kita nggak tahu nanti ujungnya itu kita akan kemana. Kita nggak tahu. Nggak ada yang bisa ngejamin. Jangan punya persepsi kalau kita sudah mu'alaf, kita sudah ikut kajian seminggu sekali, terus kita masuk surga, enak aja gitu kan gitu. Kita harus ada prosesnya. Terus jadi jangan pernah puas terhadap pahala. Banyak sekali pahala. Mau dari kemudian berdakwah dan sebagainya macamnya. Jadi pesan saya buat teman-teman mu'alaf bahwa kita harus semangat untuk menabung pahala sampai kita di akhir hayat nanti insya Allah. Masya Allah. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan juga memasukkan kepada surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Saja mungkin barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.